Hai, jadi beberapa waktu lalu gua ke Jogja sama keluarga gua untuk liburan. Jadi dari vlog yang jauh banget dari kata sempurna ini, gua mau share pengalaman gua ke sana. Selamat menikmati. By the river, I found a place where I can drown the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get. A sparkle in a diamond and the southern sunset. Oh, oh, I didn't know what I was doing wrong. All the things I going on. Oh, oh, I didn't know it could be that strong. Just let go and carry on. Oke guys, hari ini kita akan mereview ke Candi Borobudur ya. Ikuti perjalanannya terus sampai menit terakhir. Oke guys, kita akan naik ke candi sana ya guys, untuk mencoba mereview yang ke part 2 nya, kelanjutannya. Tapi ini ke candi ya, Candi Borobudur. Siap? Ikutin perjalanannya. Oke. Oke guys, kita akan naik situ, naik di sananya, tapi kita di pelantaran dulu ya, soalnya jam 11.30 naiknya. Kita akan naik ke sana guys. Oke. Itu keluar. Oke, mau keluar? Nanti aja. Oke. Di. Ya. Halo, Bang Sali. Oke guys, kita mendengarkan gaibnya untuk bercerita. Baik, yang baru gabung, selamat datang. Saya Iskandar ya. Jadi selama kunjungan di Candi, memang semuanya harus ada pemandu wisata. Saya nanti yang melayani, mengenalkan cerita Borobudur. Jadi yang pertama, setelah Borobudur itu secara resmi tahun bulan Februari, itu bisa untuk naik lagi wisatawan bisa ke atas. Salah satunya itu dua kata dalam bahasa Sanskerta,
Yang pertama dari kata biara, yang artinya tempat bersembahyang. Yang kedua dari kata bedugul, yang artinya di atas atau bukit. Wihara di atas bukit. Kenapa didesain di atas gunung? Di dalam filosofi Hindu dan Buddha, gunung yang digunakan untuk membangun tempat suci itu merupakan simbol dari Gunung Mahameru, yaitu tempat bersemayam dewa-dewa. Jadi harapannya ketika membawa dirinya, hatinya, pikirannya ke kesempurnaan. Nah, digambarkan dengan 10 tingkatan candi ini yang disebut Dasa Wana. Dan candi ini dibangun di sekitar tahun 780 Masehi. Masa itu ada kerajaan kuno di Jawa Tengah namanya Mataram Kuno Buddha. Kerajaan itu dikuasai oleh sebuah dinasti yang tidak ada semen, tidak ada perekat. Itu batu dipotong seperti huruf L. Ini teknik saling kait-kaitan antar batu. Ya. Kayak L. Ini kan kayak puzzle Lego gitu ya. Kunci deh, kunci. Terus kalau yang vertikal itu ini 2 batu, lubang, pasak yang masuk ke dalam jadi kunci. Oh iya, Ya, itu pasak. guys. Jadi yang katanya dulu pakai Dengar tuh. Putih telur gitu ya? Oh iya. Kenapa orang berpendapat bahwa direkatkan pakai putih telur? Nah, lihat sini aja deh. Nih, ini. Candi ini. Lalu gunung. Nah, ketika dulu candi ini ditinggalkan karena gempa dan letusan Merapi sampai ribuan orang di Jawa Tengah meninggal, kemudian candi juga rusak. Kerusakannya itu karena pancuran air seperti ini tidak berfungsi. Akhirnya air masuk ke dalam tubuh candi yang isinya tanah. Ketika air tidak bisa keluar, akhirnya air terkumpul di dalam bukit. Kemudian bukit yang kenyang air, akhirnya air mulai keluar lewat sela-sela batu. Ketika air keluar dari pintu sebelah kiri ini, cara membaca cerita berputar mengelilingi candi searah jarum jam. Selesai cerita di pintu sebelah sini. Jadi panjang cerita sekitar 500 meter. Wow, Nah, lama perputaran banget guys. mengelilingi candi ini, kalau dulu untuk membaca relief, kalau sekarang digunakan oleh umat Buddha yang bersembahyang. Oh asli. Ya. sambungan. Mas. Sambungan kan? Ini aja mungkin salah. Ini lebarnya kan nggak sama. Ketebalannya nggak sama. Ini nggak pas. Ini masih banyak yang belum ketemu. Tahun yang lalu pekerja bikin candi ini. Mereka harus naik turun bawa batu gitu kan. Seseorang yang mempunyai alat duduk bunga teratai itu juga Buddha. Jadi Buddha itu banyak banget karena Buddha itu pencapaian. Nah, kemudian kalau di sini ada ciri Buddha yang Lanakamuni, Kasapa, Sakyamuni, Maitreya, Samantabhadra dan sebagainya. Nah, terus di sini salah satu ciri utama Buddha Maitreya ada mahkota berbentuk gambar stupa. Nah, kalau di Tiongkok Buddha Maitreya itu digambarkan dengan nama Yulaihut. Yulaihut itu bentuknya pendeta Buddha, gendut, rambutnya gundul, mulut selalu tersenyum. Itu namanya Buddha Maitreya. Dulu ada negara yang namanya Indonesia. Nusantara, tapi masih kerajaan-kerajaan banyak. Boleh duduk dulu. Makasih, Pak. Ya. Tangannya kayak gini. Tapi ada juga legenda masyarakat. Bukit Menoreh ini karena bentuknya kayak orang tidur, dianggap
Ayo guys, lanjut lagi kita ke atas. Ini kan simbol aja manusia yang Lanjut lagi kita guys. hidupnya secara total pada itu tidak ada rupa itu bentuk, datu itu alam. Alam manusia sudah tidak ada pengaruh-pengaruh dunia lagi. Nah, kalau di Buddha tingkatan biksu, simbolnya tidak menikah, berpantang daging, hidup di wihara, makan sehari sekali, pakai jubah. Oke guys, lanjut lagi. Naik ke atas. Come on. Buddha ini yang namanya nirwana. Cuma sayang sekali kadang orang itu berpikir bahwa nirwana itu sebuah tempat gitu ya. Enggak, yang foto enggak. Jadi nirwana itu sebetulnya bukan tempat. Nirwana itu adalah kondisi. Jadi misalnya ketika seseorang hidupnya sudah sampai ke tataran spiritual paling tinggi, dia sudah bisa mengendalikan keterikatan keduniawiannya, dia akan merasakan satu. Oke guys, kita udah ada di puncaknya ini. Tapi nggak bisa di atas karena itu tempat suci guys. Pengunjungnya sangat ramai sekali guys. Oh. Oke guys, kita lihat patungnya. Semua patung Buddha di dalam. Yang bisa dilihat. Kita lihat patung Buddhanya. Di Borobudur Di mana ada 72 stupa. Dan di dalam setiap stupa berisi patung Buddha. Oh ini. Dengan sikap tangan begini, yaitu penggambaran Buddha memutar roda kehidupan. Nah, dari 72 ini ada satu patung Buddha, yaitu di sini, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Kunto Bimo. Nah, menurut mitos tersebut, kalau seseorang yang laki-laki bisa menyentuh jari manis tangan Buddha, kalau yang perempuan bisa menyentuh tumit kaki Buddha, kalau sampai pegang mikrowish, katanya keinginan terkabul. Nah, itu cerita di zaman dulu yang banyak orang datang ke Borobudur khusus pengen bikin wish di sini. Tapi karena posisi itu jauh, akhirnya orang berusaha memegang dengan memanjat. Karena memanjat alas kaki wisatawan itu kemudian yang mulai membuat gerusan-gerusan di ukiran bunga teratai. Nah, khusus stupa ini rusak. Terus sekarang tidak diperbolehkan lagi. Tapi biasanya juga ada orang yang bikin wish di sini. Jadi cuma doa. Setelah doa kemudian membuat offering. Jadi offering itu seperti memberi persembahan. Jadi make a wish dulu gini kan. Terus yang kedua bikin offering. Jadi ngasih sesuatu ke situ. Jadi di situ offeringnya seperti itu, berdharma ke Buddha gitu. Lagi. Kalau batu yang atas Pak masih asli semua. Kita lanjut lagi guys. Atau jadi gantian Belanda. Oh. Berarti Belanda. Sementara itu arkeolog banyak. Jadi arkeolog Belanda banyak banget. Terus yang sampai kemudian mencari sejarah seperti itu juga. Itu kan batu baru itu. Bahkan tidak dikasih tanda. Yang halus-halus itu batu baru. Oh. Cuma kemudian zaman Belanda kan tidak ditandain. Betul Iya. atas sana juga. Itu kan rata-rata batu zaman Belanda pemasangannya. Di pertama rambut yang digulung di atas itu penggambaran dari seseorang yang sudah dilahirkan 2 kali. Pertama dari rahim ibunya, yang kedua dari ilmu pengetahuannya. Bukan reinkarnasi Bukan ya, reinkarnasi. tapi Iya. kelahiran dalam ilmu pengetahuan. Lahir sekali lagi sudah menjadi manusia lebih Ya, baik. terus yang kedua telinga selalu digambarkan dengan bentuk panjang, di orang bijaksana yang mau mendengarkan. Yang ketiga di dahi ada titik, namanya urna, itu trinetra. Tri itu 3, netra itu mata ketiga. Jadi orang bijaksana itu punya 3 mata, 2 mata fisik, 1 mata hati, mata batinnya. Yang keempat, mata digambarkan menatap ke bawah. Jadi pandangannya sudah penuh kesejukan, kedamaian. Jadi ada 3 pandangan, ke bawah, datar, ke atas. Ke atas
Oke guys, banyak yang kecapean. Oke guys, vlognya sampai di sini dulu ya. Dan kita lanjut untuk pulang ke hotel untuk beristirahat dan makan. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Tonton videonya sampai habis ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan di part 2 nya ya. Oke.